Menurut saya, Live in the Brito itu adalah kegiatan yang membangun karakter siswa. Sebuah transformasi. Live in the Brito itu menurut saya ajang untuk membuat kita menjadi lebih baik untuk berguna di masyarakat ke depannya. Kegiatan di mana siswa tinggal bersama orang yang memiliki keadaan ekstrim daripada mereka, sehingga siswa dapat belajar untuk menghargai dan mengetahui keadaan masyarakat di luar lingkungan mereka. Live in the Brito itu mau membuka diri untuk pengalaman yang baru. Live in the Brito itu pengenalan hidup sebenarnya. Di sebuah kampung nelayan. Saya di tempat orang dengan gangguan jiwa. Sebuah pemukiman pemulung. Keluarga besar nelayan dan guru PAUD. Saya live in di sebuah tempat di mana induk sumang saya adalah pengumpul sampah. Di sana kami para siswa dimintai untuk membantu merawat orang dengan gangguan jiwa, memberikan makanan, membantu mereka mandi, mempersiapkan alat-alat mereka untuk mandi, serta membersihkan tempat mereka tidur dan tempat mereka beraktivitas. Di sana pun kami diajarkan dan diajak untuk membantu mereka untuk hidup lebih sehat dengan cara berolahraga dan juga membantu merehabilitasi mereka. Di sana kami belajar banyak hal, mulai dari bersyukur hingga harus dapat lebih memaknai hidup. Selama live in saya tinggal bersama dengan para pendamping dan kesehariannya mulai dari pagi saya biasanya memandikan dan membagikan sarapan serta membantu untuk menyiapkan makanan mereka. Siang hari kami biasanya memotong rambut mereka dan memotong kuku. Lalu pada sore hari kami kembali menyiapkan makan dan juga memandikan mereka. Aku tinggal di sebuah kampung yang kampungnya berisi satu keluarga besar. Dan aku tinggal di dalam satu keluarga dari keluarga besar itu sendiri. Rumah yang aku tinggali berisi 4 orang, 1 ibu dan 3 anak. 2 anaknya bekerja di perkantoran dan 1 memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Pada pagi hari ia bekerja sebagai guru PAUD, pada siang hari biasanya menganggur, namun terkadang sebagai aktivis RT, ia bekerja dan membantu untuk mengurusi urusan RT. Dan pada malam hari ia mengajar pengajian. Aku ikut dalam mengajar PAUD dan kegiatan-kegiatan yang ia lakukan sehari-hari, juga pada urusan RT dan sebagainya. Pada saat mengajar PAUD, aku ikut serta dalam mengajar dan bermain bersama anak-anak PAUD itu. Lalu di siang hari, karena menganggur, aku diajak ke satu rumah dari sepupu tuan rumah saya untuk ikut dalam membersihkan kerang dari remis hasil tangkapan suaminya pagi tadi. Pada sore hari, kemudian aku ikut tuan rumahku untuk mengurusi urusan RT sebagai fotokopi dan urusan surat menyurat. Serta pada malam hari, aku ikut untuk lihat bagaimana proses pengajaran mengaji di rumahnya. Ada hari pula di mana aku tidak ikut mengajar PAUD, namun diajak untuk ikut mencari kerang di pagi hari. Saya tinggal bersama seorang bapak dan ibu yang bertempat tinggal di sebuah kampung nelayan yang cukup kumuh. Ikan di tempat pengasinan ikan. Ketika sore hari, sang bapak membawa beberapa box ikan yang berisi ikan kering untuk dikupas bersama sang istri. Box-box tersebut akan menambah pendapatan bapak tersebut setiap harinya. Tetapi jika musim di laut sedang tidak baik, maka sang bapak tidak akan membawa beberapa box ikan tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi pendapatan sang bapak setiap harinya. Hal yang paling saya ingat ketika saya live in adalah saat malam hari tiba, terdapat sekali banyak tikus, bahkan di sebalik tembok tempat saya tidur pasti terdapat suara tikus. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat tidak akan saya lupakan. Kemudian juga di kamar mandi yang dapat dikatakan sangat tidak layak, di mana kamar mandinya hanya ditutupi oleh mantol hujan, lalu juga triplek. Bahkan di pojok kamar mandinya itu merupakan tempat terbuka, dapat dikatakan tanah, dan atasnya tidak tertutupi sama sekali.
Kemudian juga hal yang merubah saya adalah sabar, karena saat itu saya tidak membawa HP, tidak ada hiburan. Juga dapat dikatakan pekerjaan juga tidak terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan saya sangat jenuh. Bahkan saya selalu berdoa kepada Tuhan karena kejenuhan tersebut. Tetapi akhirnya saya dapat melaluinya dengan baik. Saya hidup dengan seorang ibu yang sudah tinggal sendirian, di mana ia bekerja sebagai seorang pengepul sampah yang kesehariannya ia menunggu dan mengumpulkan sampah-sampah yang disetor dari pemulung di dekat daerah situ, dan kemudian menimpannya di sebuah gudang, tempat penyimpanan sementara, dan kemudian dijual kepada orang-orang yang membelinya maupun kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Penghasilan yang dihasilkan oleh ibu angkat saya tersebut tergantung dengan sampah-sampah yang dijual dan juga kapan sampah tersebut dijual, karena setiap harinya harga-harga sampah tersebut dapat jatuh maupun dapat bangun. Dan kemudian keseharian saya di sana, saya selalu membantu ibu angkat saya mengumpulkan sampah dari pemulung-pemulung, lalu membantu menyortir sampah yang harus yang layak dijual dan yang tidak. Dan juga saya selalu membantu ibu saya mengangkat-angkat karung-karung dari gudang penyimpanan ke truk untuk kemudian dijual ke orang-orang yang membelinya. Saya live in di sebuah tempat di mana induk semang saya adalah pengumpul sampah. Di situ saya mengumpulkan sampah, dan di dekat rumahnya itu sudah ada tumpukan sampah. Di situ saya membantu memilah-milah. Tidak hanya mengumpulkan sampah dan memilah, saya juga membantu untuk memasak. Sempat waktu itu saya menggoreng ikan lele dan juga masak nasi goreng. Itu semua untuk makan kami bertiga. Saya kasihan terhadap beliau dan keluarga, karena ada pula tetangga yang bisa dibilang tidak cukup baik. Tetangga tersebut sering memberikan kata-kata kasar kepada beliau dan juga seolah-olah mendominasi kehidupan beliau. Segala macamnya seolah-olah diatur dan beliau hanya bisa pasrah. Seperti contohnya ketika memakai gerobak. Gerobak itu sudah lebih dulu dipakai oleh beliau, tetapi tetangganya tersebut tidak terima dan ingin memakainya. Saya mendapatkan perubahan di dalam diri saya setelah Live in The Brito ini. Ya, aku mengalami perubahan pada saat aku mengikuti Live in The Brito. Berupa saya memandang orang itu dengan cara yang berbeda, di mana setiap orang itu mempunyai kekurangannya dan kelemahannya masing-masing, dan di situ saya harus hadir sebagai orang yang mengerti mereka dan menolong mereka. Dari Live in ini, saya menjadi orang yang lebih bersyukur. Yang pertama, aku dapat lebih bersyukur sehingga aku dapat lebih menghargai lingkunganku sekarang yang membuat aku nyaman untuk aku tinggali. Aku juga lebih belajar tentang bertoleransi. Karena di sana aku merupakan kaum minoritas, aku berinteraksi dengan banyak sekali orang yang berbeda dengan aku. Dari situ aku belajar bahwa orang-orang yang berbeda dengan kita adalah orang-orang baik. Tidak semuanya merupakan orang-orang yang jahat atau berbeda pandangan dengan kita. Seperti halnya orang dengan gangguan jiwa, mereka itu yang kita pandang buruk dan jijiki, tapi di sini kita harus hadir sebagai orang yang membantu mereka menangani masalah-masalah mereka. Perubahan yang saya rasakan setelah formasi Live In adalah perasaan lebih menghargai sesuatu yang kita punya. Makna yang saya dapat ambil dari Live in The Brito ini adalah untuk lebih bersyukur atas segala hal yang saya miliki. Setelah mengikuti Live In, saya mendapatkan pengalaman bahwa hal-hal kecil-kecil apapun dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang.
Di situ saya juga mengambil pelajaran bahwa harus lebih dapat memaknai hidup, di mana kita tidak boleh hanya dengan sedikit masalah kita sudah ingin mengakhiri hidup. Seperti mereka yang dijauhi oleh banyak orang, terus memiliki gangguan dengan kejiwaan, mereka pun tetap ingin hidup, tidak terus hanya ingin mati. Setelah melakukan kegiatan live-in, rasa empati saya dan rasa menolong saya semakin besar. Saya memiliki keinginan untuk ketika sudah besar nanti dan sukses, saya bisa membantu orang-orang seperti mereka. Karena saya yakin tidak hanya satu seperti mereka, tapi masih ada banyak, apalagi di Indonesia. Dan saya ingin membantu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Live in the Brito, compassion. Satu kata untuk live in the Brito, mengesan. Indah. Rasakan. Menakjubkan. Live in the Brito, mantul. Syukur. Extraordinary. Enak. Level up. Keren. Mantap. Living CP seru. Berbeda. Wangun. Teruskan. Unik. Kepedulian. Satu kata untuk Live in the Brito, terbaik. Terpesona. Waduh. Ikhlas. Tumbuh. Menerangi. Live in the Brito itu impresif. AMDB.